Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tasyahad Allahu Akbar, merdeka. Oke. Untuk semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran pada kesempatan hari ini dengan penuh barokah dan tidak ada halangan suatu apapun. Di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan bangsa Indonesia. Untuk menuju ke proklamasi 17 Agustus 1945, mestinya Indonesia mengalami beberapa banyak peristiwa yang telah dilewati oleh bangsa Indonesia untuk menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan peristiwa apa saja yang telah dialami bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, disitulah ada peristiwa di mana ada pengeboman, yaitu pengeboman kota Hiroshima yang dibom dengan bom atom oleh sekutu. Dan disitulah kota Hiroshima itu dibom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan ada peristiwa selanjutnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, yaitu pengeboman kedua, yaitu di kota mana? Nagasaki. Yaitu kota Nagasaki dibom atom juga oleh sekutu. Dan selanjutnya yaitu peristiwa 14 Agustus 1945, yaitu disitulah di sini Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kapan? Berarti pada tanggal 17 Agustus 1945 Jepang menyerah. Dan selanjutnya ada lagi, yaitu tanggal 16 Agustus 1945 ada peristiwa yaitu peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Diculik oleh siapa? Oleh golongan muda dengan tujuan untuk menyegerakan pelaksanaan proklamasi bangsa Indonesia. Dan tanggal 16 Agustus tersebut selanjutnya ada acara atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kapan? Tanggal berapa ini? 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, disitulah para bangsa Indonesia menyebarkan berita proklamasi, yaitu melalui radio dan surat kabar lainnya. Dan yang kedua, ada dukungan rakyat terhadap proklamasi. Disinilah Indonesia sangat mendukung dengan adanya proklamasi. Dan yang ketiga, ada
tindakan heroik di berbagai daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, mestinya bangsa Indonesia membentuk atau pembentukan pemerintahan Indonesia. Pembentukan pemerintahan Indonesia meliputi 1. Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Disitulah penetapan Undang-Undang 1945. Dan yang kedua, ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah kemerdekaan Indonesia pasti ada namanya pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai presiden bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada pembentukan pemerintahan daerah dan departemen. Dan disitulah juga ada pembentukan pemerintah dan departemen. Dan yang keempat yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang kalian sebut atau yang kalian sering katakan yaitu KENIP. Singkatan namanya KENIP, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan ada selanjutnya yaitu pembentukan Tentara Indonesia Nasional. Selanjutnya juga ada pembentukan partai politik. Setelah kemerdekaan Indonesia itu membentuk adanya partai politik. Dan selanjutnya ada pembentukan komite aksi dan badan perjuangan. Nah, dari beberapa hal inilah Indonesia melakukan pembentukan pemerintahan Indonesia. Mudah-mudahan itu saja yang saya dapat sampaikan. Apakah dari kalian ada yang perlu ditanyakan mengenai materi ini? Tidak. Ya. Selanjutnya, mengapa saya itu menggunakan metode ini? Alasan saya menggunakan metode ini karena metode ini sangat singkat, padat, dan tidak berbelit-belit, dan bertujuan untuk kalian itu memudahkan dalam menangkap materi. Karena kalau sumber materi itu banyak, kalau kita ringkas segini itu menjadi lebih mudah dalam menangkap materinya. Dan media apa yang saya andalkan dan apa alasannya? Media yang saya lakukan yaitu dengan media mind mapping atau ringkasan materi. Dan bagaimana Anda mengatur kelas agar kelas menjadi kondusif? Yang mengatur kelas menjadi kondusif itu saya dengan cara mengajak teman-teman untuk selalu aktif dalam mengikuti pelajaran, karena kondusifan teman-teman itu ketika kalian itu tahu atau paham mengenai materi tersebut. Dan sebelum mengakhiri pada peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Apakah kalian tahu? Tahu. Nanti kita akan menyanyi bersama mengenai lagu tersebut. Apakah bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, Indonesia merdeka, tetap merdeka, tetap merdeka. Negara kita tetap setia
mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan ke kalian. Apabila banyak tutur kata atau perbuatan yang kurang tepat, saya mohon maaf karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Apakah dimaafkan? Dimaafkan. Alhamdulillah kalau dimaafkan. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya akhiri bisikum panaskum bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.